Ya, projection atau proyeksi. Apa sih yang disebut dengan proyeksi? Proyeksi adalah metode menggambarkan benda 3 dimensi pada bidang 2 dimensi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Oke, baik, kita lanjut lagi ya materi kita di mata kuliah grafika komputer ini. Hari ini kita akan membahas tentang projection ya. Kita mulai saja ya biar nanti teman-temannya menyusul. Ya, projection atau proyeksi. Ya. Apa sih yang disebut dengan proyeksi? Proyeksi adalah metode menggambarkan benda 3 dimensi pada bidang 2 dimensi. Ya. Kita perlihatkan di dalam aplikasi Blender ya. Nah, itu perlu kalkulasi ya, bagaimana memetakan objek-objek tadi ya, dari titik-titik koordinatnya dari objek 3 dimensi ke objek 2 dimensi gitu ya. Dari bidang 3 dimensi ke bidang 2 dimensi. Nah, ada dua cara untuk melakukan proyeksi di sini ya. Pertama, proyeksi paralel. Nah, semua garis paralel itu akan tampak paralel pada bidang proyeksi. Berarti diproyeksikan secara paralel. Kemudian ada proyeksi secara perspektif. Semua garis paralel akan menghilang di titik pusat proyeksi karena adanya titik perspektif atau titik sudut pandangnya ya. Nah, ini contoh gambar yang A itu adalah proyeksi paralel. Jadi sesuai dengan titik-titik koordinat asli P1 dan P2 dan titik P proyeksi itu ya, di bidang proyeksi. Sedangkan yang proyeksi perspektif itu, ini gambar B harusnya nih, sebelah kanan. Sini bisa kita lihat ada sebuah titik hilang di situ. Titik hilang itu titik ujung gitu ya. Kalau kita melihat sesuatu dari sisi perspektif, maka titik hilang ini adalah ujung dari gambar itu biasanya ya, terhadap bidang proyeksi. Jadi seolah-olah itu adalah 3 dimensi. Nah, untuk proyeksi paralel ada dua macam proyeksi paralel. Yang pertama proyeksi ortografik dan proyeksi oblik ya. Ini untuk proyeksi paralel ya, ada ortografik dan ada oblik. Proyeksi ortografik adalah proyeksi dengan mata tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Jadi dilihat mata ini tidak memiliki sudut, artinya tegak lurus gitu ya. Sedangkan proyeksi oblik adalah proyeksi dengan mata berada di lokasi yang tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Artinya matanya ini bisa berada di mana saja gitu ya, tetapi tidak tegak lurus sudut pandangnya ya. Kemudian proyeksi ortografik ya, ini dibagi menjadi dua macam.
ada pandangan multiview ortografik, kemudian pandangan aksonometrik. Nah, untuk aksonometrik ini dibagi menjadi 3 macam. Ada isometrik, yaitu proyeksi di mana 3 muka atau 3 bidang ya, dipendekkan dalam ukuran yang sama dengan rasio gitu ya. Kemudian dimetrik adalah proyeksi di mana 2 muka atau 2 bidang benda dipendekkan dalam ukuran yang sama. Sedangkan trimetrik adalah proyeksi di mana 2 muka dipendekkan dalam ukuran yang berbeda. Nah, kalau trimetrik ini dengan ukuran yang berbeda dia dipendekkan atau dikecilkan gitu ya. Nah, ini disebut pandangan aksonometrik ya. Ada isometrik, ada dimetrik, dan ada trimetrik. Nah, proyeksi multiview ortografik, proyeksi ini diperoleh dengan menolkan ya, membuat nilainya jadi 0 ya, salah satu koordinat sesuai dengan sumbu proyeksi. Misalkan terhadap bidang XY, maka di sini ada fungsi Q ya, di mana parameternya X, Y sama dengan fungsi P, parameternya X, Y, Z. Jadi dilihat titik X dan Y, dilihat titik Q-nya itu X dan Y. Sedangkan terhadap bidang XZ, maka fungsi Q parameternya adalah bidang titik X, Z sama dengan P, parameternya X, Y, Z, sama ya dengan yang di atas. Sedangkan untuk bidang YZ ya, di dalam fungsi Q parameternya titik Y dan titik Z, sedangkan titik P sama semua. Nah, ini bisa kita lihat nanti ya. Yang pertama, proyeksi multiview ortografik dilihat dari bidang ya. Ada bidang atas, bidang depan, bidang samping ya. Kalau kita lihat, kalau kita mungkin pernah membuat suatu kubus ya, maka kita membuat suatu kubus 3 dimensi, tetapi kita gambarnya di dalam kertas 2 dimensi misalkan ya, maka kita harus melihat posisi, ada bidang atas, bidang depan, dan bidang samping ya, seperti ini. Ada pandangan atas ya, pandangan depan, pandangan samping ya. Nah, ini jadi nanti pada saat kita potong-potong gitu ya, kita rekatkan jadi satu, dia akan membentuk objek 3 dimensi. Kemudian ini yang tadi yang isometrik. Kalau isometrik kita lihat ya, proyeksi di mana 3 muka dipendekkan dalam ukuran yang sama. Tiga muka atau 3 bidang dipendekkan dalam ukuran yang sama. Ini isometrik ya. Kemudian yang ini dimetrik. Proyeksi di mana 2 muka atau 2 bidang benda dipendekkan dalam ukuran yang sama. Dan trimetrik ya. Nah, kalau ini proyeksi aksonometrik. Kalau yang ini adalah proyeksi multiview atau ortografik ya, jadi banyak muka ya, ortografik. Kalau ini aksonometrik, jadi berdasarkan koordinat X, Y, Z di dalam bidang 3 dimensi ya.
Terus ada proyeksi oblik. Nah, memproyeksikan ke garis sejajar yang tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Kalau oblik tidak tegak lurus ya. Tadi ada yang tegak lurus, itu bukan oblik ya. Nah, ini dibagi menjadi dua macam untuk oblik, ada cavalier dan kabinet. Kalau kabinet seperti ini bentuknya ya, sebelah kiri, sedangkan cavalier sebelah kanan. Ya, lebih terlihat bentuk 3 dimensinya ya. Ini proyeksi oblik. Karena apa? Karena kalau oblik ini sudut pandangnya tidak tegak lurus terhadap objek. Artinya kita agak melihat ke samping dan juga agak ke atas gitu ya. Kemudian proyeksi perspektif. Nah, ini mungkin kita sudah sering dulu menggambar dengan perspektif ya kalau masih SD. Proyeksi perspektif ini bergantung pada dua variabel. Pertama, lokasi matanya di mana. Kemudian bidang proyeksinya. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, satu titik hilang sebelah kiri. Ya. Hanya ada satu titik hilang. Maka seluruh fokusnya itu berakhir pada satu titik gitu ya. Sedangkan 2 titik hilang, nah di sini kita melihatnya dari perspektif 2 titik. Nah, maka dia akan bertemu pada satu titik perpotongan ya antara titik yang satu dan titik kedua. Kemudian 3 titik hilang. Nah, ini lebih kompleks lagi. Jadi dilihat dari 3 titik, maka kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih realistis 3 dimensinya gitu ya. Ini dengan perspektif. Nah, proyeksi perspektif ini ada rumusnya ya. Nah, ini T0 adalah titik view-nya ya. Kemudian T1 atau titik B, ini titik A, titik B. Jadi titik 0 adalah yang di depan, yang di bidang 2 dimensinya, sedangkan T1 adalah titik ujungnya ini ya. Maka di sini ada fungsi R dengan parameter T ya, sama dengan A 1 dikurang T ditambah B kali T gitu ya. Contoh, titik A itu adalah 5 nilainya, sedangkan titik B adalah 9 ya. Ini dalam koordinat. Dengan T sama dengan 0,3, maka kita dapatkan R ya, fungsi R dengan parameter T ini sama dengan 9 dikali 1 dikurang 0,3 ya. T-nya itu 0,3 ya. Ditambah 5 dikali 0,3. 5 ini titik B-nya ya. Sama dengan 6,2. Maka titik T-nya kita dapatkan 6,2. Kemudian dengan T sama dengan 1, kalau tadi kan T-nya 0,3, sekarang T-nya 1. Maka fungsi R dengan parameter T adalah 9 dikali 9 ini titik B dikali 1 dikurang 1 ya. Nah, 1 yang ini adalah titik T-nya ditambah 5. 5 ini titik A dikali 1. 1 ini adalah T sama dengan 9. Nah, sedangkan untuk diproyeksikan pada view plan ya. Ini adalah bidang proyeksinya. Maka P proyeksi ya. Di sini adalah X, Y proyeksi. Ini adalah titik yang
akan tampak di layar 2 dimensi ya. Jadi dia akan ditangkap di area yang berpotongan dengan layar ya, terhadap sudut pandang mata gitu ya. Jadi garis-garis perspektif tadi itu akan ditempatkan di area view plane ya, di mana bagian-bagian yang berpotongan itulah yang akan tampak, titik-titik yang berpotongan dengan view plane ya, terhadap sudut pandang mata atau titik ujungnya tadi ya. Nah, dengan bidang proyeksi adalah bidang XY dan titik terletak di sumbu Z sejauh E ya. Maka titik hasil proyeksi akan bernilai Z sama dengan 0 apabila T proyeksi ya, sama dengan 1 dibagi 1 dikurang Z dibagi E. Nah, maka kita dapatkan Y proyeksinya adalah Y dikali T proyeksi. T-nya ini diambil dari yang atas. Kemudian X proyeksinya adalah X dikali T proyeksi. Ya, pertama berarti kita harus mencari nilai T terlebih dahulu. Dengan catatan E lebih besar dari Z gitu ya. Oke. Nah, contoh ini proyeksi perspektif tadi. Diketahui sebuah benda dengan vertex dan edge seperti tabel di bawah ini. Lakukan proyeksi perspektif jika E terletak di Z sama dengan 10 dan Z sama dengan 20 ya. Maka kita lihat dari vertex yang 3 dimensi ada X, Y, Z gitu ya. Nah, ini akan ditransformasikan menjadi edge ya, 1 sampai 8 ya. Vertex X itu vertex 1 2 3 4 5 ya, menjadi edge 1 2 3 4 5 6 7 8. Sedangkan sumbu X Y Z 1 ya 2 0 ya. Maka dia akan ditransformasikan menjadi V1 V2 gitu ya. Jadi yang diambil XY-nya aja sih. Kalau dia Z-nya 0 ya. Contoh nih yang 1 vertex 1, X-nya 1, Y-nya 2, maka kita masukkan langsung ke V1 V2 ya. 1,2. Kemudian yang vertex 2 nih 3, X-nya 3, Y2 dan Z-nya 0, maka kita ambil nih vertex 2,3 itu ya. Sedangkan yang Z-nya tidak 0, maka ini ada perhitungannya gitu ya, menggunakan rumus yang tadi. Jadi titik hasil proyeksi akan Z sama dengan 0 ya, apabila jadi tadi patokannya Z-nya 0. Tapi kalau tidak 0 maka harus dihitung ya, dengan catatan E lebih besar dari Z. Edge E itu adalah edge-nya ya. Nah, ini contoh perhitungan proyeksi perspektif ya. Tadi vertex 1 ya, X perspektif dan Y perspektif ini ya. X dibagi 1 dikurang Z dibagi E gitu ya. Maka kita dapatkan dari koordinat tabel ini X-nya 1 di sini ya. Terus 1 dikurang 0 dibagi 10 karena Z-nya 0 ya di sini. Sedangkan 10 ini didapat dari mana ya? Oh, dari sini. Titik Z-nya 10 ya. Maka didapatkan X perspektifnya adalah 1. Sedangkan untuk Y-nya, Y dibagi, ini rumusnya 1 dikurang Z bagi E ya. Y-nya adalah 2 ini. Nah, 1 dikurang Z, Z-nya 0 dibagi 10. 10 adalah nilai E-nya ya, 10. Maka hasilnya adalah 1
Y-nya jadi 2 ya, X-nya 1 dan Y-nya jadi 2. Nah, ini didapat di sini taruhnya. Jadi ini perhitungannya ada di sini. Dan seterusnya juga seperti itu. Ya, yang vertex 2 3,2 ya. Terus vertex 3 4,29, 2,86. Yang vertex 4 1,43, 2,86 dan vertex 5 2,5,5. Nah, ini kita letakkan di dalam koordinat 2 dimensi gitu ya. Ya, bisa kita lihat di gambar yang sebelah kanan ya, di koordinatnya. Ini 1,2 nih titiknya. Kemudian titik kedua adalah 3,2 yang ini ya. Yang titik vertex 3 adalah 4,29 ini dan 2,86 ya. Kalau ditarik ke sini sekitar 2,86. Dan titik 4 adalah Y-nya sekitar 1,43 ya. Dan X-nya 1,43, Y-nya 2,86. Dan titik 5 adalah 2,5 ini di atas. Dan Y-nya 5. Maka kita dapatkan gambar seperti ini dalam bidang 2 dimensi. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Nah, di sini saya akan perlihatkan ilustrasi dari orthographic projection ya. Discuss Introduction to Orthographic Projection. In engineering drawing, commonly 4 methods of projections are used: orthographic projection, oblique projection, isometric projection, and perspective projection. First, let's look into orthographic projection for now. Orthographic projection means the representation of 3-dimensional objects into 2-dimensional views on the drawing sheet. We get these 2-dimensional shapes using parallel projection technique. In parallel projection, we project rays or line of sight onto the object that produces 2-dimensional shapes on the screen or projection plane placed behind the object. Parallel projection literally means line of sight or projection lines are parallel to each other. These projection lines are projected perpendicular to the plane. So, if the projection lines are parallel to each other and also perpendicular to the projection plane, it is called orthographic projection. By this projection, the true dimensions of the object will be preserved. Every 3-dimensional object contains 6 sides: front side, top side, left side, right side, bottom side, and back side. So, 6 views are possible for a 3-dimensional object. From these 6 views, at least 2 views are required to represent complete dimensions of the given 3D object, like length, width, height. Sometimes, it may require 3 views if it is a complex shape. 3 views are important among 6 views. We can represent any object using these 3 views. They are front view, top view, and side view. We take these 3 views because we cannot draw 3-dimensional complex objects on paper. So, we convert it into 2-dimensional shapes and draw them on paper. Generally, we follow a format to represent the 3 views of an object on a drawing sheet. We first draw a reference line, XY, on the drawing sheet. The front view of the object is drawn above the reference line. The top view is drawn below the reference line. And the side view is drawn beside the front view.
If we project the left side view of the object, it will be projected right side of front view. So, we draw it right side to front view on the paper. If we consider the right side view, it will be projected left side of front view. So, we draw it left side to front view on the drawing paper. This kind of representation is called first angle projection. We will discuss it in the upcoming episodes. In this video, we have discussed about orthographic projection. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan. Itu adalah ilustrasi dari ortografik tadi ya. Jadi kalau ditransformasikan dari 3 dimensi ke dalam kertas katakanlah ya. Kalau kita mau membuat objek 3 dimensi dengan kertas, ada 3 bidang, yaitu atas, ya, bawah dan samping gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, silakan yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup ya materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.